Mas Burhan, tapi adakah kemudian quick win yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena kemudian ini semua pihak mengkritik, meskipun bahkan Pak Presiden mengatakan anjing menggonggong kita kafilah berlalu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meredam perut yang lapar lalu bertindak kriminalitas, meredam pesimisme soal antara dan ekonomi Indonesia? Adakah yang bisa dilakukan secara cepat? Begini ya, kalau ditanya kepada opini publik, itu di antara sekian indikator yang relatif positif isu penegakan hukum malah. Masih lebih baik dibanding misalnya ekonomi atau politik ya. Karena begini, ketika ada pemberantasan korupsi yang melibatkan banyak sekali aparat atau pejabat pemerintah, itu di mata publik secara umum yang tidak se-expert Kang Asep, itu yang dipandang Pak Prabowo tegas nih dalam memberantas korupsi. Jadi memang tapi jangan ini soal perspektif aja, Prof Burhan nanti. Jangan hanya omong-omong, ini soal perspektif. Tetapi kalau ditanya soal quick wins, memang ini tidak mudah karena akarnya itu soal ekonomi. Dan soal ekonomi itu tidak bisa segera dilakukan secepat membalikan telapak tangan. Tetapi yang bisa dimulai dan bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengontrol dan mengendalikan diri sendiri. Jadi kita ingat ada banyak blunder itu yang muncul justru dari istana. Karena antar menteri tidak terjadi saling koordinasi, antar menteri terkesan saling menegasi diri sendiri. Ego sektoralnya terlihat lah gitu ya. Ego sektoral tinggi, termasuk misalnya jangan lupa soal efisiensi anggaran. Itu kan pernyataan antara Menteri Satrio yang direshuffle dengan Bu Sri Mulyani nggak sama. Artinya dari sisi komunikasi publik ada PR banyak sekali nih pemerintah. Dan itu bisa dimulai dari pemerintah sendiri dengan menciptakan satu komunikasi publik yang terstruktur, yang kredibel. Dan itu yang tidak terlihat. Jadi di tengah banyak ancaman, di tengah banyak tantangan. Saat yang sama komunikasi publiknya itu juga damage. Jadi minimal diperbaiki dulu komunikasi publiknya. Nah, yang kedua ini yang penting. Saya terus terang, memang sekarang yang terlihat adalah resentment atau discontent di kelompok kalangan terdidik. Demo-demo kan sebagian besar mahasiswa. Tapi jangan lupa, ada dua kejadian itu yang berawal dari kelompok kelas menengah, kelompok terdidik. Satu Chile. Chile ini sampai ditulis oleh Hatib Basir sebagai paradok Chile. Karena Chile itu sukses sebenarnya. Dia menurunkan tingkat kemiskinan dari 53% ke 6%. Indeks per kapitanya tertinggi se-Amerika Latin. Human Index Development-nya tertinggi se-Amerika Latin. Tetapi gara-gara menaikkan sedikit saja ongkos transport, turun jutaan orang, dan pemerintahnya hampir jatuh. Nah, yang kedua, Bangladesh belum lama ini, Sheikh Hasina. Sheikh Hasina itu dinobatkan sebagai perempuan terkuat menurut Forbes. Times juga menyebut sebagai salah satu orang terkuat. Kemudian menjadi Perdana Menteri paling lama. Kemudian juga prestasi ekonominya bagus. Tetapi jatuh oleh mahasiswa. Pada saat apa? Pada saat dia memberikan kuota 30% buat PNS di sana dari kelompok pejuang kemerdekaan. Mahasiswa yang kesulitan cari kerja marah. Ini kenapa ada privilege buat kelompok tertentu? Poin saya, ya jangan sampai kejadian Chile dan Bangladesh terulang di sini. Dengan apa? Cepat merespon, terutama masalah ekonomi. Karena ini akarnya di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.